Allah itu penghapus dosa, penerima taubat, tapi juga sangat berat azabnya. Wa nasa, Allah bermesra-mesraan dengan hambanya dengan mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu jatuh cinta kepada orang yang berkali-kali jatuh bangun bertobat. Kita masih pada fasal taubat. Sekarang kita masuk ke indikator taubat diterima. Temanya ciri atau tanda taubat diterima. Itu judulnya. Itu judulnya sekarang. Masih halaman 6. Ini dari bawah baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Qila ya Rasulullah, setelah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, berkatalah seseorang, wahai Rasulullah, apa tanda taubat diterima? Maksudnya taubat di situ taubat yang diterima. Qala an-nadama, ada rasa penyesalan. Bukan menyesal takut ditinggal orang, takut dihina orang, tapi menyesal karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut an-nadama. Ini kabar gembira, ini karena mayoritas yang ngaji muda. Ini kabar gembira dari Allah SWT. Dan semua orang yang bertobat walaupun telah di atas 40 itu mudah ya. Tapi yang di bawah 40 bertobat disebut oleh Rasulullah SAW, ma min syai' ahabbu ilallahi min syabin taib. Tidak ada yang lebih membuat Allah senang, yang lebih membuat Allah lebih suka, seorang pemuda yang bertobat. Kalau orang tua tobat wajib, emang semestinya dia tobat. Jadi ada dekat tuh, antum sekarang 41 ya? 42 tuh, lebih tua lagi dari perkiraan. Jadi kayak Farel ini, Dawam ini tobat, itu Allah langsung senang. Langsung Allah kemudian ridhonya melimpah. Tapi kalau kayak Bang Do ini tobat, emang seharusnya itu tobat. Ya, yang sudah di atas 40, ya, Pak Parjo nih, itu emang semestinya tobat. Nggak ada temu-temu lagi nih, ya. Ingin membuat Allah jatuh cinta, segera tobat. Maka kullu taibin indi syabun. Semua orang bertobat, yang menyegerakan tobat itu pemuda, walaupun dia sudah tua. Oke, ayo segera muda lagi. Wa qalu inna Allah yaqulu fi ba'di kutubi, dalam kitab-kitab terdahulu ada kalimat dari Allah Ta'ala, wahai manusia, kalimatnya panjang, paling ujung kita lihat baris ketiganya langsung. Kalau di pesantren harus dibaca satu-satu, tapi kalau di majelis, karena nggak semuanya santri kitab, kita boleh ambil meaning yang kita maksud aja. Di baris ketiganya paling ujung, alaikan taubah wa alaiyal qawud. Kewajibanmu bertobat, kewajibanku menerima tobatmu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang hadis qudsi, ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi dia hasan li ghairihi. Inna Allah yaqulu, Allah berfirman, idza taba 'abdi, jika ada seorang hambaku bertobat, ila ansaitu jawarihahu,
idza taba abdi ilayya, jika seorang hamba kembali tobat kepadaku, ansaitu jawarihuhu amalahu, aku akan buat tubuhnya lupa dengan histori dosanya. Ya, biar gampang kayak di YouTube. Lupa dengan ya, jadi kalau di search gitu nggak ketemu karena sudah di riset. Berarti tobat itu meriset bad history. Ya, sejarah-sejarah kelam lah ya, sejarah-sejarah buruk kita. Ansaitul biqa, bahkan aku buat dia lupa, tidak minat ke tempat yang dulu dia maksiat. Wa ansaitu hafizai, bahkan aku menghapus memori dari dua malaikat yang mencatatnya hatta la yashhada alaihi yaumil qiyamah, sehingga dua malaikat ini nanti tidak bersaksi bahwa orang ini bermaksiat. Oh, malaikat bisa dibuat lupa oleh Allah, itu caranya. Aneh jadi tahu cara ngalahin malaikat karena roket dan atid. Ternyata ini deh yang kita cari-cari selama ini ya, cara bikin amnesia malaikat, roket dan atid. Kita berobat. Ini ilmu dari Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah emang lebih tinggi daripada malaikat kan? Ya, tahu kunci-kunciannya malaikat. Maksud ini apa? Antum secara memori, secara akliyah pasti masih ingat sama dosanya, tapi nggak ada minat untuk balik gitu. Nggak ada minat untuk balik ke tempat itu, ketemu orangnya atau menyelusuri, itu nggak ada minat. Ya, itu sebabnya kita menyarankan orang-orang yang bertobat menghapus semua komunitas lamanya. Ya. Tapi ada satu maksiat yang tidak bisa, kita nggak boleh masuk. Ya. Maksiat LGBT. Ya. Maksiat LGBT ini menyerang korin kita. Maka bukan ruhnya yang salah badan, tapi korinnya terkena virus. Korin ini kan melengket sama kita terus. Ini yang memuas-was terus. Ya. Ini kacamata ilmu tasawuf ya, sepakat nggak sepakat urusan antum. Kalau dalam psikologi barat, Sigmund Freud tadi cerita bagi dia itu kebutuhan seksual boleh-boleh aja kata dia. Padahal semua agama dari dulu sampai sekarang melarang itu. Ya, kita doakan keluarga kita, semua kita ya terjauh dari itu. Jika ada yang kena, semoga Allah sembuhkan. Itu penyakit batinnya. Ya, nggak boleh benci sama orangnya, benci dengan perbuatannya, dan gak usah sok-sok kemudian mau jadi pahlawan. Itu bukan wilayah kita, karena korin kita semuanya rata-rata kafir. Yang dapat mengislam korin hanya Rasulullah SAW atau wali-wali gaus barangkali ya, wallahu a'lam. Ya, jadi itu bukan tugas kita. Jadi antum kalau punya teman-teman yang terkena gitu, jangan kemudian sosok jadi teman curhatnya, ya, jangan, pasti kena, ya, pasti kena. Itu bukan wilayah kita, ya. Apa kata Nabi SAW, jika ada orang begitu, akhrijuhu minal buyut, ya, ini bahasa beliau, keluarkan dia dari rumah, tapi nggak dirajam, nggak boleh orang begitu dirajam. Dia cukup dipisahkan dari komunitas. Nah, itu berat, ya. Nah, itu mesti ada satu lembaga yang ngurusin itu. Ini bukan wilayah kita. Semoga Allah Ta'ala jaga keluarga itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang sudah terjebak nggak usah khawatir. Tobat pasti Allah terima. Dan kalau tobat antum serius, pasti minat kepada itu hilang. Dan gak ada kemudian keinginan kembali ke orang-orang itu. Pasti nomor kawan-kawannya dihapus, kalau perlu pindah tempat tinggal. Kenapa bro? Si bro kecil ini ya.
ya Nel, ya Nel. Wa'ala. Nah, sekarang perangkat taubat. Ya, apa yang disebut jadi perangkat taubat? Jadi kalau kita melakukan ini, baru disebut orang ini melakukan taubat. Pertama, zikru ghairi qubhaddan, mengingat seburuk-buruk maksiat yang dilakukan. Pasti nangis, benar gak? Maka diribat kalau talqin pertama itu syahadat, talqin kedua itu taubat, talqin ketiga baru ismul jalalah, ismul zat, baru la ilaha illallah, Allah Allah. Jadi pertama apa dulu? Syahadat, yang kedua taubat. Taubatnya ditalqin loh ya. Jadi ditalqinnya satu. Astagfirullah, dosa mata, astagfirullah, itu talqin taubat namanya. Ya, satu-satu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disebutin. Zahir lalu batin, masuk ke kolbu. Dosa sakit hati, dosa sombong, dosa kesal, dosa belagu, semua dosa hati kita yang hanya kita yang tahu. Coba hari ini ada yang pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang, itu mesti ditobatkan itu. Ya, waktu jalan terus kita memandang orang dengan hina, itu kolbunya mesti ditobatkan, itu wajib. Berarti kita ini nggak ada yang selamat daripada dosa, nggak ada dosa zahir, dosa batin. Coba matanya hari ini ada yang nggak dosa nggak? Nggak yakin ini mata antum tuh. Nggak ngelihat keluar, ngelihat di handphone sendiri, kelihatan. Mata itu punya memori sendiri, nggak bisa dibohongi. Ya, enggak di matanya, di telinganya. Dengerin, ya, dengerin siapa? Kiai Haji Rocky Gerung, ya kan? Dengan Kiai Haji Roma Irama, ya kan? Dengan Kiai Haji, apa lagi bu ya? Ya, kalau nggak sanggup bahasa dia, nggak usah diikutin. Bahasa dia kan bahasa tinggi lah ya. Ya, hanya dia dan Tuhan yang mengerti itu ya. Ya, antum mencoba-coba, paling bisa menirukan nya doang ya kan. Yang maksud kan nggak ngerti. Ngeri bu ya, Bahlil disebut iblis bu ya. Ngeri kali itu ya. Yang tahu iblis misalnya juga mirip-mirip sama dia. Zikru syiddati uqubatillah. Mengingat, jadi kalau orang sudah ingat dosanya, maka ingatlah berat yang akan ditanggung kalau orang dosa. Yang ditanggung itu bukan malu kepada makhluk, tapi malu kepada Allah. Siksa Allah itu diingat. Maka wajib belajar akhir zaman atau akhirat. Wabil akhirati yuqinun, ayat yang dibaca Buya tadi ya. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Akhiratnya dulu didahulukan, baru yakin muncul. Ya. Terus yang ketiga, dzikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalika. Fa inna man la yatahammal min harri syamsin wa latmati syurta wa qarsi namlatin kaifa yatahammal har nar jahannam wa darbi maqami zamaniyah. Ya. Sanggup nggak berdiri agak 5 menit di bawah terik matahari? Nggak sanggup. Gimana kira-kira kalau kita berdiri di dalam api jahannam? Bayangin gitu sudah nggak sanggup ya. Beberapa orang kadang lagi zikir talqin itu diperjalankan rohaninya, dia melihat dirinya masuk neraka. Beberapa orang ya. Tapi neraka itu ada neraka maknawi di dunia.
Sebagaimana ada surga maknawi di dunia. Surga maknawi di dunia adalah majelis ilmu. Ya, disebut Riyadul Jannah. Maka jika dibalik, neraka maknawi di dunia, lawan dari zikir. Zikir itu menenangkan kolbu, ilmu itu memuaskan kolbu. Berarti yang menggelisahkan jiwa pikiran itu neraka dunia. Yang hidupnya gelisah. Maka kalau gelisah, nggak tahu jalan kepada Allah, cari narkoba, ya kan? Berarti udah zulumat gelap, tambah gelap lagi. Kalau dia nggak konsumsi narkoba, gelisah lagi. Maka saya menghimbau siapapun yang kecanduan narkoba, nggak usah khawatir. Ya, datang ke ada Abah Hanom itu ada namanya pesantren Inaba. Ya, kita di Ribat belum buat Bu ya. Kita ada juga sebenarnya terapinya. Pakai zikir juga, pakai mandi malam juga, pakai puasa, pakai bekam, pakai olahraga, pakai kesibukan, pakai treatment. Cuma ribet juga ngurusin begituan. Ya, ngurusin orang sehat aja ribet. Gimana ngurusin orang sakit? Itu amal yang luar biasa, amal soleh yang diwariskan Abah Hanum itu. Ya, semoga Allah berkahi beliau dan keturunan beliau dan semua orang-orang yang mencintai menyayangi beliau ya. Amin ya rabbal alamin. فإذا وظبت على هذه الأذكار halaman ke-7 sudah baris ke-6 ini ya, baris ke-5. Jika engkau membiasakan ini, mengingat dosa kita, jijiknya dosa kita itu, mengingat efeknya nanti di akhirat, dan ingat diri kita nggak sanggup, kata beliau, jika engkau membiasakan ini, wa'awadtaha ana al-laili wa atrafan nahar, engkau muhasabah siang malam begini, berarti muhasabah itu ajaran sufi bukan? Ya, dipakai loh oleh kawan-kawan mabit tuh di Ikhwan Muslimin PKS kan? Nah, maka orang PKS nggak boleh anti tasawuf. Ya, Ikhwan Muslimin nggak boleh anti tasawuf karena mabit Ikhwan Muslimin diambil dari tarekat Syaziliyah Hasafiyah. Karena Hasan Al-Banna dia seorang pengamal tarekat Syadziliyah cabang Hasafiyah. Ya, kalau pergerakan kita beda nggak apa-apa. Ya, NU kan sudah punya gerakan sendiri, Muhammadiyah sudah manhaj sendiri. Itu lokal. Ikhwan Muslimin impor dari Mesir, di Mesir sendiri diharamkan. Di Indonesia diterima baik-baik. Itu hebatnya Indonesia kan? Indonesia kan diharamkan cuma HTI. Ahmadiyah pun nggak dilarang secara lembaga, hanya difatwakan haram karena berdasarkan Ahlussunnah nyimpang. Tapi jangan sampai fatwa kita bikin orang brutal gitu. Saya nggak sepakat ya. Jangan sampai antum dengar kiai berfatwa ini sesat terus kita kemudian gubuk orangnya, itu nggak boleh. Itu di luar fatwa. Maka fatwa begitu darar, bikin mupingas, itu fatwa ulama masuk. Dan kita doakan MUI kita nggak begitu, amin. Kita doakan ulama-ulama kita di MUI, ulama-ulama yang kolbunya baik, ya, bukan ulama su. Ya, amin ya rabbal. Ulama itu nggak ada yang ngawasin, nggak ada KPK-nya, nggak ada DPR-nya. Itu siapa yang ngawasin? Ahli ilmu umat. Kita harus awasin, ya. Jangan antum kemudian menurut-nurut aja, ya. Kita harus bijak. Kita kan harus ikut ulama Rabbani, bukan ulama duniawi, bukan ulama yang mencari ya biar gagah-gagahan. Enggak, kita nggak perlu yang begitu. Itu bukan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil, yang takut kepada Allah, yang bermakrifat kepada Allah, itu yang disebut ulama. Fa in qila fa'innaka statahmiluka. Jadi jika orang muhasabah setiap hari ingat begini, itu yang disebut kerangka taubat nasuha. Jadi apa yang disebut taubat nasuha? Pertama tadi apa? Mengingat sejijik-jijiknya, seburuk-buruknya amalan maksiat kita, lalu kita menganggap diri kita ini hina. Jadi awal seorang itu bertobat, dia merasa hina di hadapan Allah.
Dia merasa hina, jadi dia kalau duduk sama orang dia memandang, ya Allah, aku ini paling hina dari semua orang yang ada hari ini. Tuh, baru benar tuh. Baru benar awal tobatnya ya. Lalu dia ingat ikut dari Allah. Dia taubat bukan karena malu nanti ketahuan makhluk. Duluan yang tahu makhluk apa Allah? Ya, malu ke Allah atau ke makhluk? Rata-rata orang takut dia maksiat dia keungkap ke makhluk. Betul iya. Tapi yang lebih awal adalah takut kepada. Jadi kalau antum punya perasaan begitu, langsung buat kias analog di kolbu. Ya Allah, kepada makhluk pun aku malu, apalagi kepada engkau, gitu caranya. Ya, biar nggak keputus muraqabahnya. Fa in qila alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Kalau ada ya orang mengatakan, bukankah Nabi SAW bersabda an-nadam, menyesal itu taubat. Walam yadkur mimma dzakartum wa syaddatum syai'an yuqalu lahu, ya. Tapi tidak menyebutkan 3 jenis yang barusan. Apa jawaban Syekh Salman? Awalan anna an-nadam ghair maqdur lil 'abdi. Ala tara annahu taqwa an-nadamah an umurin fi qalbi. Ketahuilah bahwasannya menyesal itu ghair maqdurin lil 'abdi, tidaklah disanggupi oleh seorang hamba. Bukankah engkau melihat bahwasannya penyesalan itu adanya di kolbu? Misal itu di pikiran atau di kolbu? Ya, di kolbu. Orang kalau mikir ya nggak bisa dia tobat. Jadi tobat tuh nggak pakai pikiran, tobat tuh pakai kolbu. Orang pakai kolbu langsung dia nangis. Ya, saya berkali-kali bimbing orang istighfar, itu kalau pikirannya masih main nggak tembus. Itu barrier, nggak bisa tembus. Maka cara nembusnya buat dia mengingat masa lalunya. Tekniknya begitu. Orang kalau ingat masa lalu dia, lupa dia mikir. Ya, jadi nanti kalau ada teman-temannya yang lagi susah untuk dimasukin, ya ingat masa lalu dia. Ya, itu yang disebut di Quran terhadap Bani Israel. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi dia harus flashback. Memori itu nggak pakai akal, dia pakai perasaan. Yang paling gampang diingat yang dirasa, benar nggak? Itu sebabnya makhluk terkuat, ras terkuat di muka bumi, ya, itu paling sering ingat waktu dia disakiti oleh pasangannya. Karena nggak perlu diingat-ingat, dia perasa. Ahli sejarah emang. Ya, mohon sabar ya. Jangan kemudian antum nebak, ya. Oh, no, kamu mesti ingat dulu. Emang begitu, mau gimana lagi? Ya, kalau laki-laki pasangannya lagi begitu, nggak usah debat. Panjang, ya, bisa 3 hari 3 malam atau nggak selesai. Nggak aja ya. Fa'fu wasfahu wa'firu, begitu di Quran. Fa'fu, berbesar hatilah engkau, jangan tersinggung dengan memori-memori mereka itu. Kan makhluk terkuat. Rasa terkuat di alam semesta. Terus wasfahu itu ini tips ya, kalau lagi konflik jangan cuma adep-adepan, pegang tangannya. Ya, kalau perlu peluk dekap dia, udah selesai itu ya, habis tuh ngomongnya, waktu tuh langsung. Tapi kalau misalnya ada orang lalu begitu aja terus nggak selesai sudah. Mau start kayak apa deh, sama aja ya. Dan yang ketiga di Quran kan wa'ufiru, nggak mempan 1, nggak mempan 2. Allah mengatakan nih sifatku, namaku Ghafur, kamu pakai wa'ufiru. Apa arti wa'ufiru?
Pakaikanlah sifat pengampunku. Pengampun itu artinya menghapus kesalahan orang. Dia salah tapi dia nggak salah. Itu manajemen obat di dalam keluarga ya. Kalau mau rumahnya baik ya. Saya pun sedang belajar ya. Kan Quran itu bergerak terus. Dan setiap masa ada masalah kita harus balik lagi ke ayat itu gitu. Ya, setiap hari kita harus memakai ayat itu. Aneh aja begitu bagaimana ya? Kayaknya sangat parah deh. Oke. Dan di sini disebutkan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi menyesal itu bukan karena takut kepada makhluk, tapi karena takut kepada Allah. Ya. Buya Aldom ini ceritain ke saya ada orang mau tobat, tapi nggak bisa tobat. Ditunjukin wajah kakek gurunya, diem doang ya. Ditunjukin wajah gurunya langsung dia nangis. Berarti kalau malu kepada Allah nggak bisa muncul, malu kepada guru itu disebut rabitah. Ya, minimal malu dulu ketemu guru. Itu rabitah. Itu benar itu ya. Ya, cuma itu nggak akan kuat juga kalau rabitahnya habis. Rabitahnya putus sudah. Ikatan hati sama guru. Ya. Makanya kalau ada salah, jangan menjauh dari guru. Mendekat ke guru. Antum kalau salah tambah lari, itu sama dengan lari dari Allah. Karena ilmu Allah ada pada guru. Kita kalau salah kepada Allah, kita lari nggak dari Allah. Justru kita mendekat, minta maaf kepada Allah. Begitu juga antum kalau salah kepada kawan, sahabat, jangan menjauh dari dia. Mendekat kepadanya, minta maaf. Ya, di dalam diri manusia itu kan ada nurullah. Nur Allah itu nanti yang membimbing dia untuk memaafkan kita. Ya, kenapa orang berani ngomong gini? Mau sampai mati aku gak akan memaafkan kamu. Saya nggak yakin. Coba aja deketin dia, pegang tangannya, salaman. Kekuatan salaman itu luar biasa. Maka di Quran disebut wasfah. Saya udah ketemu lebih dari 10 orang yang ngomong begitu, pas kita ajak salaman, hilang tuh, ya gue maafin katanya. Ya, katanya sampai mati gak nih? Sampai kiamat malah. Kayak dia tahunya kiamat kapan kan? Kayak umurnya sampai kiamat tuh ya. Nah, ini semua penjelasannya hampir sama. Sekarang kita loncat ke bukan loncat ya, maju bagian bawah. Fa'lam anna hadha amrun mumkin wa rusaya Allah ikhtasmu bima syaa thumma min syuruti at-taubah alla yata'ammad dhanban fa in waqa'a minhu bisawin aw khata'in fa huwa ma'fuun. Ini sudah saya jelaskan tadi ya bersama. Sekarang bagian yang terakhir malam ini paling penting. فإن قلت إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى ذنبي ولا أثبت إلى التوبة. Ini semua orang ngomong begitu. Dan kebanyakan ustaz tidak memahami bab ini, lalu membuat istilah gak boleh taubat sambalado. Saya sering menyebut ini ya. Itu kalimat syaitan. Hati-hati. Ini ustaz jangan ngomong kalimat syaitan. Ustaz dong ngomong kalimat syaitan. Kalau taubat cukup sekali tobat, nggak ada begitu. Apa kata imam? Ini wali Allah, kutul akwan, wali ghaus di zamannya, yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata beliau? Jika engkau mengatakan, aku ini tidak mau ngaji tarekat, gak mau talqin, gak mau zikir, gak mau ke majelis, gak mau tobat, gak mau hijrah, kenapa? Karena aku takut nanti mengulangi kesalahanku kembali. Sama nggak semua orang begitu? Rata-rata semua orang begitu? Apa jawaban beliau?
fa'lam anna hadha min ghurur syaitan. Ketahuilah persepsimu itu adalah tipuan syaitan yang berhasil dibuat dalam kepalamu. Berarti orang itu tertipu. Itu yang disebut dalam dua ayat terakhir surat Luqman, ya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Itu maknanya, jangan kamu tertipu dengan Allah, itu maksudnya. Kalau saya tobat terbalik lagi gimana? Emang ente tahu habis tobat bakal hidup? Itu namanya tulul amal, panjang angan. Siapa yang tahu dirinya setelah tobat masih hidup? Orang yang bunuh 100 orang, ya, ternyata di tengah jalan dia tobat, dia mati, kan? Dan siapa yang tahu? Dia kan membayangkan dia masih hidup sampai di kampung sebelah, meninggal, belum beramal kecuali tobat. Jadi dia nggak punya amal kecuali syahadat dan tobat. Ngeri itu. Nah, itulah orang yang nanti di surga, yang nanti di akhirat pas dicek semua amal dia maksiat semua, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu maksiat semua. Ketika malaikat mau ambil dia, apa kata Allah? Tunggu dulu, cek dulu kolbunya. Ternyata di kolbunya ada syahadat, asyhadu an la ilaha. Inilah rahasia kita dengan Allah yang kemudian kita bagi-bagi jadi rahasia umum, bahwa mesti memperbaharui syahadat. Siapa tahu kita sama orang yang 100 itu, yang membunuh 100 orang itu. Siapa tahu kita orang yang ketika nanti di audit di akhirat, ya, dan di audit lagi di sidang di akhirat, semua kesalahan kita sama, semuanya banyak. Jangan sampai kemudian kayak bersisa 500 tahun ibadah, tapi ternyata dia sujud ke syaitan mati, lagi sujud ke syaitan mati. Apa kata iblis? Iblis nyerupain diri jadi syekh. Bersisa dia lagi disalib. Jika engkau aku selamatkan malam ini, mau nggak sujud kepadaku? Kata dia, ternyata bersisa ini sakti karena wiridnya, tapi kolbunya masih syirik khafi. Dia udah gila hormat orang, maka dia sekarang malu kalau maksiatnya ketahuan sama orang. Itu yang dia nggak sanggup ditanggung. Dia nggak sanggup menanggung maksiat dia ketahuan sama orang. Maka si iblis ini jual bab itu. Karena ente kalau besok dieksekusi, malunya kamu sekampung. Mau nggak kamu selamat? Malam ini melarikan diri. Mau? Ya? Dibuka. Tapi syaratnya satu. Sebelum kamu lari, kamu sujud dulu kepadaku. Di waktu dia sujud, ternyata itu ajalnya. Mati dalam keadaan syirik. Itu yang disebut dalam hadis qudsi, bukan hadis qudsi, hadis penciptaan makhluk ya. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia. Inna ahadakum ya'mal bi'amali ahlil jannah. Ada seorang kamu, ini maksudnya bersisa, beramal seperti ahli surga. Bainahu hatta yakun bainahu wa baina al-jannah bainaha kathira. Sehingga antara dia dan surga hanya satu jengkal. Fayasbiqu alal kitab. Tapi Alkitab telah menetapkan. Apa yang ditetapkan dalam Alkitab? Siapa yang syirik khafi, dia mati suul khatimah. Itu yang disebutkan dalam Alkitab. Itu yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, fayasbiqu alal kitab, telah tetap dalam Alkitab. Apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu di kitab? Dia syirik khafi. Dia cuma menzahirkan amalan saleh, batin dia masih syirik khafi. Faya'mal bi'amali ahlil nar fayadkhulaha. Lalu dia beramal seperti amal orang ahli neraka, yaitu syirik, dan dia mati dalam keadaan syirik. Siapa orang yang masuk Nabi SAW? Bersisa. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga semuanya. Berarti wajib belajar marifat. Jangan dahulukan ritual sebelum mengenal siapa yang disembah. Ya. Jadi apa kata beliau?
orang yang mengundur-undur taat, mengundur-undur ngaji, mengundur belajar marifat, mengundur-undur belajar tasawuf, menunda-nunda untuk hijrah, ya. Orang itu min ghururi syaitan, dia sedang ditipu syaitan. Wa min aina laka hadzal ilm, kamu tahu dari mana ilmu ini? Kamu tahu dari mana setelah kamu bertobat kamu masih lagi? Kata Ibnu Taimiyah apa? Masih ingat yang saya bahas? Jangan hina pemaksiat, siapa tahu itu akhir maksiat dia. Maka kita kalau terjebak maksiat, jangan putus asa, siapa tahu itu akhir maksiat kita. Dan jangan juga jumawa kalau berjasa, punya ketaatan, punya kelebihan, siapa tahu itu akhir antum taat. Besok udah maksiat semua. Nauzubillah semua. Nauzubillah, ya. Wasa antamuta ta'iyan qabla an ta'uda ila zan. Sama kalimatnya, Bu, ya. Boleh jadi siapa tahu kamu mati setelah tobat. Ya. وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق في ذلك وعليه الإتمام فإن أتم ذلك فإن أتم فذاك وإن لم يتم فقد غفرت الذنوب السالفة وتخلصت منها وطهرت وليس عليك إلا هذا الذنب الذي أحدثته الآن وهذا هو الريح العظيم والفائدة العظيمة الكبيرة فلا يملك خوف العود عن التوبة فإنك من التوبة أبدا بين عهد السنين حسنيين أنت الحسنيين والله وللتوفيق ولله هذه وأما الخروج من الذنوب فهو okay. Maknanya sudah kita singgung tadi. Intinya jangan mengundur, jangan menunda tobat, jangan menunda hijrah. Maka siapapun yang ada di sini, di luar sana, yang online, yang offline, yang hadir, tidak hadir, jangan undur-undur hadir di majelis. Jangan antum jadi malaikat baru datang ke kiai. Ya, bawalah diri apa adanya, diri kita yang kotor ini, diri kita yang pendosa ini, lalu ngadu kepada Allah SWT. Wa man taba kaman la dzanbalah. Orang tobat dihitung nggak berdosa. Allah yang hapus. Allah yang menghapus. Masih nunda-nunda tobat? Nggak usah tunda lagi, ya. Barangkali itu semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf belum bisa salaman, tangannya belum kuat-kuat amat, ya. Next time lah. Nanti habis talqin zikir jamaah kita salam-salaman, ya. Insya sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabi. Dan tiadalah perjalanan rohani kecuali dimulai dengan satu bab setelah syahadat, yaitu taubat. Jadi perjalanan rohani pertama setelah syahadat apa? Taubat. وبسند المتصل الإمام محمد بن عبد الكريم السمان المدني قدس الله سره كتب الأكوان الفصل الأول في التوبة. Fasal pertama mengenai taubat. Taubat itu sunat, ya? Sunat, ya? Sunat wajib. Pintar, penting ngajinya benar. Tes ombak, ya. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Saking pentingnya tobat, ayyuhal mu'minunnya ditaruh di tengah, ya. Kalau sholawat, ya ayyuhallazina amanu. Berarti ya. Ya ayyuhallazina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu
wahai orang yang telah beriman. Nah, itu ada rahasia di situ. Kalau ini al-mu'minun, orang-orang yang beriman, beda. Amanu pasti, madhi, telah pernah beriman. Maka iman ini dibagi. Ada imannya ruh. Kita dulu sudah jumpa kepada Allah, betul. Maka imannya ruh, syuhud. Iman ruh bil syuhud. Imannya ruh memandang. Wahai orang-orang yang dulu pernah memandang Allah, memandang Nur Muhammad SAW. Gitu maksudnya. Lain dengan tobat. Ruh itu gak pernah dosa loh. Ruh tidak pernah dosa. Karena dia lebih murni daripada malaikat. Dari cahaya malaikat. Karena dia langsung hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak pernah berdosa, dia nggak berhijab. Hijab dia hembusan Allah ya Ahmad. Ya. Maka yang dipanggil itu bukan orang yang beriman dengan ruhnya. Maka iman diturunkan kepada qalbu. Jadi yang dimaksud di ayat ini, kalau ayat tentang salawat itu bab iman ruh. Iman ruh itu bisyuhud wal mahabbah, dalam memandang dan cinta. Sedangkan al-mu'minun di sini iman tasdik bil qulub, iman yang ada di qalbu. Jadi ada iman ar-ruhi, ada iman al-qalbi. Apa perbedaannya? Kalau qalbu imannya tasdik. Apa arti tasdik? Mempercayai, meyakini. Tapi dia nggak lihat. Qalbu nggak pernah lihat Allah lah. Qalbu hanya lihat nama Allah. Yang punya nama dia nggak pernah lihat. Oke? Yang pernah berjumpa dengan Allah siapa? Ar-ruh. Sudah oke? Makanya dua ayat yang ayyuhallazina amanu, satu lagi ayyuhal mu'minun. Ini dia. Satu ya ayyuhallazina amanu itu innallaha tentang sholawat. Selebihnya semua ayat ya ayyuhallazina amanu di depan. 80 lebih ayat yang memanggil ya ayyuhallazina amanu, semuanya di depan, baru perintah. Kalau ini pengumuman dulu dari Allah, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru dipanggil orang berimannya. Bedanya dengan ayat tobat apa? Diperintahkan dulu tobat, baru dipanggil orang berimannya. Jadi jangan lagi memandang ente beriman. Nah ini ada ungkapannya ya. Orang di saat dia bermaksiat, nur imannya padam, imannya masih ada, nurnya padam. Nur imannya padam, maka gak dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Ya. Karena dianggap nur imannya padam. Wa tubu, bertaubatlah, kembalilah, sadarlah, menyesalilah engkau. Kembali kepada Allah lah engkau. Jami'a, semuanya. Wahai orang yang beriman kalbunya. Ini juga dalil untuk yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Iman tidak hilang dari kalbu orang yang berdosa. Yang ada apa? Nurnya padam. Dan ini dalil bahwa pendosa tidak kafir. Dan ini membatalkan akidah khawarij, akidah ekstremis yang mengatakan berdosa itu kufur.
Ya, sampai ada yang lucu itu jamaah kita lurusin tapi dia nggak mau. Saya pernah 5 tahun megang bapak-bapak. Saya waktu itu masih megang nazar nggak ngerokok, nggak cerutuan. Kalau sekarang sesekali, karena jisam tuh ya, tuh nyalain orang aja kita kan. Apa kata dia? Kata ustadku dulu di Bandung, ada salah satu universitas di Bandung, merokok itu syirik. Saya kaget itu. Kita 5 tahun ngajar, ternyata nggak berefek. Kayak ngukir di air. Akhirnya saya kasih pertanyaan, oh katanya kalian tamatan kampus paling bonafit di Bandung. Ya. Katanya hijrah dari umur sekian, dari S1 sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu yang ngomong, apa kata dia? Merokok itu sama dengan syirik, lebih bahaya. Lo kenapa? Ente kalau lagi sholat, lagi azan, orang kalau ngerokok pasti dia nggak bisa rokok dulu. Ya salam, itu disebut syirik. Ini akibat jadi ustadz tapi nggak belajar ilmu tauhid. Ini tauhid jahil. Saya akhir tanya sama dia, di Quran ada keharaman rokok nggak? Saya nggak bela rokok ya. Saya nggak bela orang cerutuan atau vape, nggak ada urusan. Ini kita bicara hukum. Jangan sampai kebencian kita ke suatu benda, tapi kita lalu kehilangan kemakrifatan. Saya kasih pertanyaan mereka. Yang diharamkan di Quran itu khamar, tua, atau rokok. Apa yang diharamkan di Quran? Khamar. Adakah Allah menyebut khamar itu syirik? Gimana ayatnya? Ayatnya gimana? Innal khamra wal maisira wal ansab wal azlama rijsun. Rijsun artinya najisun, menjijikan. Jadi khamar, berjudi, mau online nggak online sama aja loh ya. Sejelas itu ayat orang malah demen loh. Heran juga kita sama orang-orang ya. Seharam-haram itu Allah nggak pernah bilang judi online dan khamar itu syirik. Yang Allah katakan cuma najis. Ini ngurusin nih kelompok-kelompok ekstremis nih ya, yang bilang rokok kencing setan itu. Nggak ada dalilnya itu haram itu. Ya. Maka kita ngobrol dengan salah satu zuriat, salah satu syekh khabir di Malaysia ya, waktu kita beli kitab-kitab ayahandanya. Ternyata dia baca kitab-kitab Melayu ini detail. Karena dia dulu jantri di Patani. Saya takjub dengan mutolaah dia. Apa kata dia? Justru salah satu syekh di Fatani, Syekh Ahmad Fatani kalau nggak salah namanya, menolak orang yang mengkiaskan, jangankan syirik, yang mengatakan merokok itu adalah mubazir itu nggak masuk katanya. Innal mubadzirina kanu nggak masuk. Karena dalam amal kias, rukun kias nggak masuk. Kias itu ada asal, ada far'a, ada ilat. Orang mubazir, kias rokok dengan mubazir, nggak ada asal, nggak ada far'a, nggak ada ilat, nggak nyambung. Gitu kata dia ya. Cuma ya, gitu deh. Teman kita masuk Brunei, bawa 3 rokok, Mbak, belum dibuka. Kena denda 5.000 ke 500 dolar. $500 apa $5.000? Kalau Brunei berapa tuh ya? $1 sama dengan 10.000. Lumayan kenanya. Udah gitu diambil lagi rokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Oke. Jadi jangan-jangan kita selama ini menganggap orang-orang itu kafir cuma karena berbeda faham. Ya. Cuma karena tawasul sebut kafir, karena dia maulid sebut kafir, karena dia merokok sebut kafir. Ya.
apalagi ada ustaz mengatakan kalau merokok nggak ulama, bubar dong pesantren di Jawa. Kiai-kiai di Jawa, Banten sampai ke Aceh sono semuanya, ada udut Banjar juga sama, Sulawesi juga sama. Itu nggak tahu dia dapat was-was syaitoni dari mana itu. Kalau nggak suka, sebut saja nggak suka. Makruh, oke makruh, selesai. Tidak usah lebih daripada itu. Ya, itu bagian dari bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawrad. Itu menghukumi yang dari hukum Allah itu juga bid'ah. Mengharamkan yang Allah tidak haramkan juga bid'ah. Nggak seneng aja nggak apa-apa. Emang bau kan rokok itu? Ya, bilangnya nggak seneng, itu cukup. Nah, jadi kita berhukum itu jelas. Saya cuma ngeliatin orang cukur jenggot terus imannya hilang gitu. Imannya itu tercukur dalam cukur jenggot. Ini tatbik ya, bahwa iman itu kalau sudah masuk sekali ke kalbu dia nggak pernah hilang. Tapi kalau baru wacana, knowledge, baru pengetahuan, dia bisa hilang. Apalagi baru hafalan. Maka jangan heran, suku Badui dan sebagian suku Dayak yang belum Islam, katanya, saya yakin mereka sudah Islam dulu moyangnya, tapi mereka lupa. Kalau ngasih doa, doanya pakai syahadat. Katanya doa syahadat katanya. Jadi bagi dia syahadat itu bukan persaksian, tapi doa. Dan dia berdoa pakai gitu ampuh. Karena yakin. Ente udah baca Quran 30 juz gak yakin. Itu masalahnya. Watubu, bertaubatlah engkau, kembalilah engkau kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai para pendosa yang imannya masih ada di kolbunya. Ya, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Wa qala ta'ala, jadi syaratul falah at-taubah. Syarat orang beruntung dunia akhirat, dia bertaubat. Makanya Nabi SAW bertaubat istighfar 100 kali setiap hari. Karena beliau Sayyidul Muflihin. Beliau adalah raja penghulu, orang yang paling beruntung. Ya. Orang yang bermaksiat dia akan menyesal setelah bermaksiat. Itu nur terbit lagi. Selesai hilang padam, itu nurnya bangkit lagi. Maka dipanggil, kembalilah kepada Allah. Itu undangan, jangan putus asa. Jangan putus asa, pulang kepada Allah. Dosanya mata apa? Mandang yang haram. Dosa telinga, mendengar aib orang. Dosa lisan, nyakitin orang, ngomongin orang. Dosa tangan, kaki, perut, kemaluan, antum sudah tahu semua. Yang paling bahaya bukan itu. Dosa kolbu. Yang paling bahaya itu dosa kolbu. Dan dosa kolbu yang paling bahaya itu namanya syirik. Di bawahnya kibir, sombong. Di bawahnya iri, di bawahnya dengki, di bawahnya ria, di bawahnya baru lalai. Ya. Kalau orang sudah kena penyakit ini, nanti akan muncul penyimpangan cara berpikir. Kalau dia penyimpangannya terletak di pikiran. Ya, maka antum kalau iri, dengki, suka ingkar sama orang, lupa ingkar sama aulia, kadang ada sistem yang salah dari cara berpikirnya. Kalau turun ke kebiasaan, nanti kebiasaan ke aneh. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang turun ke cara hidup seksualitas dia. Di situ terjadi penyimpangan seksual.
Harusnya laki suka perempuan, ini laki suka laki. Ya. Harusnya perempuan suka laki-laki, ini perempuan suka perempuan. Apalagi suka boneka, tuh aneh banget tuh. Aneh, aneh. Wa'u'ida biqabuli taubah fi ayatain. Nah ini berat, ini jaminan. Tobat itu dijamin diterima. Maka inilah perbedaan antara, masih ingat yang dulu bunuh 100 orang, datang ke ulama, ulamanya dibunuh sama dia. Apa kata ulama itu? Berapa orang kamu bunuh? 99. Gak ada tobat lagi. Ya, langsung samurainya mati lagi dia, lengkap 100. Habis membunuh, sadar lagi. Nah gitu, padam hidup, padam nyala. Ketika nyala, dia kemudian mikir, masa Allah sesempit ini? Masa nggak ada ulama yang mengerti tentang aku? Akhirnya dicari, ketemulah di pelosok negeri di bawah kaki gunung. Ternyata ada seorang ulama bilang, siapa yang mengatakan tobat nggak diterima? Dosamu emang parah. Bunuh 100 orang parah nggak? Jangan 100 orang, 1 orang ini parah. Ini dosa ente parah. Tapi siapa yang bilang dosamu nggak bisa ditobatkan? Ulas. Tadinya mau keluar, pedangnya nggak jadi keluar. Lalu dia disuruh pindah. Dan perhatikan ini kisahnya laki jiddan ya. Disuruh pindah, belum sampai di kampung seberang. Artinya tobatnya belum diterima dong. Tapi malaikat rahmat bertengkar sama malaikat azab. Malaikat ini ternyata lebih sakok daripada tentara. Tentara itu kalau emang disuruh mandannya apa, B ya B. Ini ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Kata malaikat azab, tunggu dulu bro malaikat. Ini orang belum nyampe di kampung sebelah. Kata dia, lah dia kan bertobat. Kan Allah maha menerima tobat, cukuplah. Akhirnya diutus malaikat yang ketiga. Malaikat tengkar masih butuh malaikat baru loh, apalagi manusia. Maka ini kalau tengkar sama orang, jangan hadapi berdua. Bawa ke orang yang soleh, orang yang objektif. Ya, apalagi tengkar suami istri. Ya, ini habis dinaikin malah mati mulu ya. Kayaknya ente kurang keramat aja tuh. Malaikat diselesaikan masalahnya oleh qadhi malaikat. Apa kata qadhi malaikat? Allah berfirman, diperintah dari Allah, kalian ukurlah dia lebih berat ke kampung sebelah atau ke kampung asalnya. Datang lagi malaikat satu lagi, dipanjangkan langkahnya sedikit ke kampung sebelah, itu 4 malaikat mengusut satu pendosa ini. Dan 3 malaikat perlu sama dia. Dipanjangin itu tempatnya. Sedikit aja. Kakinya lebih sedikit 1 langkah ke kampung sebelah. Tempat dia mau hijrah. Padahal kakinya belum nyampe. Itu tanahnya dipindahin. Jadi kata malaikat rahmat, tuh lihat. Kaki dia udah nyampe nih. Udah separuhnya di situ. Akhirnya malaikat azab, ya wes, terbang dia. Dia bukan punya gua nih katanya. Itu kabar gembira bahwa orang yang bertobat mau dosanya kayak gimana,
itu minimal 3 malaikat bantu ente. Masih nolak, masih mundur-mundur tobat. 3 malaikat jamin. Kurang apa lagi, itu udah keramat bener tuh. Kalau orang tobat aja 3 malaikat bersamanya. Kira-kira orang soleh berapa malaikat bersamanya? Ada 2 ayat yang menjamin tobat. Alam ya'lamu, benerin nanti kalau salah ya. Ada hafiz. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'fu anis sayyiat. Kalau kitabnya nggak ada garisnya. Bukankah mereka mengetahui, tidakkah mereka menyadari bahwasanya Allah menerima tobat dari hambanya dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan. Yang kedua, ya, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ada lagi ayatnya malah, ghafirudz dzanbi wa qabilut taubi syadidul iqab. Sebenarnya masih banyak. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin at-ta'imun al-'abidun, terus sampai hadis Muslim. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat yang kedua, inni sungguh aku la ghaffarun. Ghaffar terjemahan biasa pengampun, tapi terjemahan harfiahnya penghapus. Penghapus dosa liman taba, bagi yang mau kembali kepadaku. Jadi tobat itu secara harfiah berarti kembali. Masih mau balik gak ke Allah? Masih mau pulang kepada Allah? Masih ada harapan kepada Allah, itu mesti dihapus dosanya. Wa ya'fu, dan memaafkan. Maka siapa orang yang mempunyai sifat menghapus kesalahan orang dan memaafkan, Allah sedang bertajalli di dalam dirinya, memancarkan nur sifat-sifatnya, dan itu wali Allah. Mau cari wali Allah? Mau cari wali Allah? Cari orang pemaaf, cari orang yang kalau ada yang salah sama dia lupain kesalahannya, itu wali Allah. Gampang nyari wali Allah? Masalahnya orang begitu gak gampang cari. Jadi nyari wali Allah jangan ke gunung. Di gunung ketemunya nanti siapa? Orang dunia. Nyari wali itu di tengah keramaian, karena ini kejadiannya di keramaian. Orang dizalimi di keramaian nggak? Di keramaian? Emang ada yang dizalimi angin? Dizalimi debu gitu? Atau dizalimi pintu? Kan nggak ada. Orang itu dizalimi oleh orang lain. Jika dia tidak menganggap itu kezaliman, dia maafkan, itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi wali Allah di rumah tangga, jangan ingat-ingat kesalahan kekasih pasangan kita. Ya, jangan ingat-ingat keburukan-keburukan orang yang kita hidup sama dia. Mau jadi wali Allah bertetangga, jangan sakit hati kalau tetangga musiknya lebih kenceng, ya, di kadang parkirnya nutupin jalan kita, ya, kadang dia buang sampah, sampahnya terbang ke kita, bau sampahnya ke kita. Bisa nggak agak sedikit legowo gitu ya, berjiwa besar. Maaf itu bahasa Arabnya berjiwa besar. Maka kalau mau jadi wali Allah nggak mesti di atas sejadah. Justru dalam bermuamalat itu lebih cepat jadi wali Allah daripada di atas sejadah. Ente di atas sejadah mesti 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau bermuamalah, kita dizolimi, kita nggak balas. Ya. Tapi masalahnya ada wali dipecat gitu masalahnya. Hari ini dimaafkan, besok dendam.
Hari ini dia, oh apa, besok dia bilang, sekali lagi dia begitu, itu nggak masuk, itu nggak masuk. Ya, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rumahnya bocor karena limpahan tiris dari air tetangga sebelah ahli kitab pendeta. Ahli kitab pendeta, lengkap itu. Kafir. 15 tahun dia nggak pernah protes. Kamar dia kemudian jadi pengap, apa, dibiarin aja. Kalau kita gimana? Lapor Pak RT. Ya, lapor Pak RT kita. Ini Haji Iman, mana Haji Iman? Majelis kita nggak butuh tanda kan? Aman ya? Alhamdulillah. Kalau iya kita kecilin suaranya Haji Iman. Kita tutup yang ini, kita tutup semua. Berarti masih wajib pakai AC kan? Kalau mengganggu kita ngalah. Ya, kita nggak akan kemudian ngaji kok kamu terganggu setan kamu, nggak begitu. Berarti ada pengangkatan setan tuh. Jangan-jangan kita setannya. Kalau tetangganya oke, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi mereka ya. Dan kita minta maaf setiap hari dan kita juga doakan semoga tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarun liman taba. Maka ampunanku, penghapusan dosa dariku. Kalau dihapus berarti dia ditulis dong. Ditulis dong. Benar ya? Ini maghfirah, penghapusan itu ada dua. Ada yang dihapus malaikat, ada yang dihapus langsung oleh Allah. Walaupun hakikatnya malaikat menghapus dengan perintah Allah, tapi ada yang mutlak dari Allah. Yang dihapus malaikat itu 1 kali 24 jam. Dalam hadis yang hasan, tidak sampai sahih, jadi setiap orang yang bermaksiat itu malaikat dilarang menulis sampai 24 jam, siang malam. Kata malaikat rahmat, Allah berkalam, kamu gak boleh catat, siapa tahu dia punya istighfar hari ini. Jadi istighfar itu penghapus. Istighfar itu penghapus. Geser dikit ya. Tadi kepanasan, sekarang kedinginan. Emang manusia menungso jadi panas biar. Di swing aja swing. Lalu siapa yang diterima Allah tepatnya? Amana, yang memperbarui imannya, wa amila salihah, dan beramal soleh, summah tada, lalu dia mencari ilmu hidayah. Summa itu menunjukkan kemudian proses, ihtada, terjemahan harfiahnya mencari petunjuk, tapi kalau saya menerjemahkannya, dia belajar ilmu. Dia belajar. Maka para pelajar itu dijamin dosanya dihapus selama tidak syirik. Selama tidak syirik. Atas dasar itulah beberapa ahli hadis menegur 1-2 syekh yang terlalu ketat, yang mengatakan saya nggak terima murid kecuali yang ikhlas. Ada begitu. Dijawab oleh seorang ulama, oleh Allah di ahli hadis, al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu apapun itu milik Allah, sifat Allah. Dan ilmu itu nanti enggan kecuali dia akan mengarahkan orang yang berilmu itu kembali kepada Allah. Maka seliberal apapun dulu ulil absar abdallah, sekarang ngajar hikam loh, ngajar ihya ya. Dulu liberal ya, sampai ada proyek itu fikih lintas agama.
Wih, mereka orang biasanya fikih lintas mazhab. Satu bismillah jahar, satu enggak. Sekarang fikih lintas tambang. Alhamdulillah. Kan keren itu ya. Ghafirul dzanbi wa qabilut taubi syadidul iqab. Allah itu penghapus dosa, penerima taubat, tapi juga sangat berat azabnya. Wa nasa, Allah bermesra-mesraan dengan hambanya dengan mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu jatuh cinta kepada orang yang berkali-kali jatuh bangun bertobat. Jadi tobat bukan sekali, tobat itu berkali-kali. Dan antum coba rasakan kalau kita tobat dengan cara yang pas, istighfar satu-satu, air matanya meleleh kan? Meleleh. Di situ disebut anasatan. Maka ada satu makom dalam tobat itu yaitu al-uns, bermanja-manja kepada Allah, mengaku salah kepada Allah SWT. At-taibun al-abidun. Terus ada sebuah hadis, ya, hadisnya sering kita dengar untuk dapat berkah. Jadi ahli hadis ini punya satu tradisi, walaupun hadis yang sama dibaca 100 kali, itu mereka baca. Kenapa? Karena ada hadis nadarullah ra'an sami'a maqalati. Allah akan beri cahaya kebahagiaan bagi orang yang mendengarkan hadis Nabi. Itu sebabnya kami gak pernah bosan baca hadis innama a'malu binniyat, padahal sudah hafal dari SD. Kenapa setiap baca hadis itu dapat nur gitu? Nah, hadis ini juga paling sering dibaca. Ya Yohanes, kata baginda SAW, wahai manusia, tubu, bertobatlah, fa inni atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah. Aku bertobat setiap hari 100 kali. Sering dengar tuh? Ya, berarti nurnya nambah lagi, nurun ala nur. Dari Sayyidina Abu Hurairah Rasulullah SAW, beliau bersabda, man taba qabla an tatula syams min maghribiha taballahu alaih. Saya akan bertobat sebelum matahari terbenam di barat, maksudnya sakaratul maut, Allah pasti terima tobatnya. Kenapa Fir'aun tidak diterima tobatnya? Padahal dia tobat loh. Karena dia bertobat saat melihat azab. Itu sebabnya di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ada dua jenis. Ibnu Arabi mengatakan Allah terima iman Fir'aun, tapi orang salah faham. Dikira diterima tobat Fir'aun. Padahal yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, Fir'aun itu saat melihat air itu kemudian menenggelamkan dia, dia berkata, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Iman dia tidak dianggap diterima oleh ahli akidah, tapi Ibnu Arabi mengatakan bisa jadi diterima. Ya nggak diterima tobatnya. Maka dia dituduh. Di situ menganggap mukmin orang yang kafir. Ini kira-kira nih, ada orang beriman saat sakarat, itu imannya sah nggak? Kira-kira gimana ya? Antum saat sakarat baca la ilaha, diterima nggak? Nggak diterima loh. Orang sakarat baca la ilaha, sah nggak? Yang nggak diterima itu tobatnya. Itu pandangan Ibnu Arabi. Ya, saya nggak mengerti ayat itu. Maka kita serahkan urusannya kepada Allah. Ya, diterima apa enggak? Yang pasti Fir'aun mengaku Tuhan. Maka di versi kedua, Ibnu Arabi di kitab yang sama mengatakan bahwa Fir'aun itu di neraka dan kekal di neraka. Terus bagaimana yang benar itu teksnya? Jangan-jangan teksnya disusupi.
Ya, disitulah kita nggak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan Imam Narawi ini nyeleneh, kufur, bukan wali. Ya, kita nggak sepakat. Jangan-jangan dia belum menggabungkan dua teks itu. Ini yang terundur nyetaknya, buku Akidah Sufi Ibnu Arabi. Harusnya sudah cetak Juli ini. Cuma karena ada kegiatan-kegiatan lain, saya belum jadi mempublishnya. Ya, kalau ingin tahu tentang Imam Ibnu Arabi, bukunya nggak tebal ya, paling banyak 50 sampai 100 lembar aja. Innal abda, hadis dari Sayyidah Aisyah, hadis Bukhari, idza atarafa bi dhanbihi thumma taba Allah alaihi. Seorang hamba jika mengaku atas dosanya. Jadi permulaan dari tobat itu apa? Mengaku salah, merasa salah. Itu syarat tobat. Fataba, lalu dia bertobat, maka taballahu alaihi. Allah menerima tobatnya. Inilah alasannya kenapa diribat sebelum talqin kita talqin tobat dulu, sebelum talqin zikir talqin tobat dulu. Satu-satu ditalqinnya. Mata, telinga, semua tubuh. Ya, dan rasakan beda loh antum tobat dengan tidak dengan cara itu. Beda ketika satu-satu kita baca. Maka membaca dengan satu kali pelan menghayati lebih afdal dari baca 1000 kali terburu-buru. Ya. At-ta'ib minadhan kaman la dhanbalah. Orang yang bertobat dan dosanya seperti tidak punya dosa. Wa idza ahabba Allah 'abdan lam yadurhu dhanbun. Kalau Allah cinta seorang hamba, seperti ini. Allah jika cinta ke seorang hamba, dosanya tidak memudaratinya. Yang paling dicintai Allah setelah Nabi siapa? Ahlul Badar. Apa kata Rasulullah tentang Ahlul Badar? If'alu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum. Lakukan sesuka kalian, Allah telah ampuni kalian. Jadi kalau Allah sudah sayang, si hamba bebas mengapain. Tapi kalau si hambanya tidak ada, dia bakal bebas-bebas nggak? Ya. Tapi si hambanya bebas nggak? Gitu. Nabi Muhammad SAW itu paling bebas. Di Mekah itu nggak boleh metik pohon, ngatain pohon. Nabi ngatain pohon sekali. Apa kata beliau? Barusan Allah cabut keharamannya, sekarang dikembaliin lagi. Loh, kalau ente gak paham kan dikira Nabi lain-lain. Oh, ternyata sunnatullah, hukum Allah itu bisa dinaik turunin oleh siapa? Nah, ini yang disebut Rasulullah SAW dalam sifat 20. Ini perbedaan ahli kalam dengan ahli marifat. Ahli kalam mengatakan sifat kelima Nabi itu jaiz. Ya. Jaiznya Nabi bagi ahli kalam, ahli akidah, Nabi itu boleh sakit, boleh kalah perang, boleh marah gitu, boleh sedih, sifat manusiawi. Tapi jaiz bagi ahli marifat, jaiz itu sifat yang tak terbatas yang Allah berikan. Salah satunya menghentikan matahari, ya. Bukan seperti seorang yang ngaku-ngaku itu, ya. Itu urusan dia benar apa enggak. Kita ada orang nih ngaku punya keramat. Ente percaya nggak percaya, imannya berubah nggak? Enggak. Terus ngapain kita repot sama orang itu? Ada orang ngaku dia bisa ngomong sama semut. Kita percaya nggak percaya, nggak merubah iman. Ya itu, terus kenapa repot ente ngomongin dia mulu? Sampai nonton TikTok nih berkali-kali.
dan diulang-ulang sampai ke Mekah. Jangan-jangan masuk sholat waladhdallin maqali amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Janganlah ya, jangan sering-sering, sesekali aja nyebutnya. Dikit lagi ya, jam 11. Qila ya Rasulullah. Setelah Nabi mengatakan itu, Nabi berkalam. Jadi apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu zanbu, maka dosa tidak akan merusak hubungan dia kepada Allah. Inilah kalam Ibnu Athaillah, pembukaan kitab Hikam ini dia. Maka Ibnu Athaillah memulai kitab Hikam dengan hakikat taubat. Min alamatil i'timad Allah nuqsan raja inda wujud zalal. Tapi beberapa mensyarah salah faham, ya kurang pas. Kalau nggak disebut salah faham, nanti kita disebut soto lagi dia. Tidak apa-apa, biarin lah ya kata orang. Di antara tanda orang bergantung min alamatil i'timad, hatinya belum full yakin kepada Allah, dia masih bergantung kepada selain Allah. Apa ciri-cirinya? Amal naik, yakin naik. Amal turun, yakin turun. Taat, pede bertuhan, pede doanya. Tapi kalau maksiat, dia kemudian nggak yakin bertuhan. Orang yang imannya fluktuatif, seperti rupiah, naik turun, inflasi. Orang yang begitu, tanda dia belum arif billah, belum cinta kepada Allah, belum kenal sama Allah, maka Allah nggak kenal juga sama dia. Dan tak kenal, tak sayang. Kalau sudah kenal sama Allah, taatnya tidak membuat dia sombong, maksiatnya tidak membuat dia putus asa. Ini yang dimaksud hadis ini. Ini hadis sahih. Apa kata beliau? Idza ahabballahu 'abdan lam yadurhu zanbun. Jika seseorang Allah cintai, maka Allah tidak memandang dosanya merusak hubungan si hamba bertuhan kepada dia, tidak merusak cintanya. Punya anak kita buat salah, terus dia bilang, semenjak kesalahan ini buat ente batal dari anak ente. Jadi anak aneh gitu. Semenjak hari ini kamu bukan anakku, gitu kan? Gitu kan? Selama-lamanya dia anak kita. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Saya berkali-kali melihat seorang anak melakukan kesalahan yang dilarang oleh bapak ibunya, itu bapak ibunya masih sayang sama dia. Malah pesan ke saudaranya, titip ya saudaramu gitu. Padahal itu anak paling bandel. Nggak ada namanya mantan anak tuh, nggak ada. Kenapa? Hubungannya hubungan cinta. Maka nggak ada namanya mantan hamba, mantan pencinta, nggak ada. Sekali cinta Allah, selama-lamanya dicinta Allah. Sekali dicintai Allah, selama-lamanya dicintai Allah. Lalu Rasulullah SAW bacakan ayat, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta, senang kepada para pelaku tobat, pencandu tobat. Tawwabin itu tobat berkali-kali, dan orang-orang yang bersuci. Qila ya Rasulullah wa ma'alamatut taubah. Lalu apakah tanda bertobat itu? Qala an-nadamah. Engkau merasakan menyesal. Menyesal itu apa indikatornya pada badan? Kadang mata berlinang, kadang dada kita rasanya remuk, hati kita sedih, terharu. Itu tanda taubatnya diterima. Nah, maka kita nggak menggunakan kalam-kalam selain ini, walaupun ada ulama yang mengatakan ciri-ciri tobat diterima orang melupakan maksiat. Ada yang kedua, ciri-ciri tobat diterima semakin ingat maksiat.
Itu pandangan ulama. Kalau Nabi memberikan indikator paling gampang, ciri-ciri tobat diterima, engkau merasa menyesal. Sederhana tuh, sederhana sekali. Jadi sunnah Nabi itu sangat mudah. Ma'rifatun Nabi SAW sangat mudah. Oleh karenanya, wabihadza naqul, ya, wa nas'alullah ja'ala min at-tawwabin. Saya yakin diri saya nggak luput dari dosa, kesalahan, baik di rumah, di majelis, di masyarakat, di bernegara, bertorikoh, ya, bersyariat, nggak ada yang sempurna. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum selesai, ya, ini masih panjang lagi. Bab taubatnya masih ada beberapa bab. Nanti masuk juga ke bab-bab taubat rohani, ya, dan beberapa bagian yang lain. Semoga majelis ini Allah berkahi dan orang-orang yang hadir Allah terbitkan nur yang tidak pernah padam. Allah kekalkan cinta yang tidak pernah punah. Allah jadikan persaudaraan kita dunia akhirat. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ciri-ciri orang beriman, jika ada kesalahan, bukan dicari kesalahannya, tapi fa aslihu baina akhwaikum, mereka memperbaiki kesalahannya.